di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Tiarni Borutorus. Di sini saya ingin berbagi informasi mengenai bisnis kepada teman-teman para pemula bisnis. Mungkin sering sekali saya atau kalian mendengar ataupun mempertanyakan pertanyaan, bagaimana sih cara memulai bisnis agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan resiko yang kecil? Ya teman-teman, perlu kita ketahui dalam memulai bisnis tidak hanya usaha, niat, kerja keras, semangat dan modal saja yang dibutuhkan. Tapi di sini kita juga perlu dan sangat penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis terhadap bisnis kita. Nah, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, bagi kita para pemula bisnis sangat penting untuk melakukan dan mengetahui studi kelayakan bisnis. Lalu, di samping itu, apa sih tujuan dari studi kelayakan bisnis ini? Ya, pada umumnya, studi kelayakan bisnis ini berguna untuk menghindari kegagalan yang besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan pada bisnis kita. Baik teman-teman, setelah saya membaca beberapa artikel, saya menemukan 5 tujuan dari studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama itu ada menghindari resiko kerugian, yang dimana studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk minimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Masa yang akan datang itu kita nggak tahu gimana memprediksinya teman-teman. Jadi untuk hal itu kita perlu melakukan analisis kelayakan bisnis untuk minimalkan resiko yang ada. Baik, tujuan yang kedua itu ada mempermudah perencanaan, yang dimana dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang akan mempermudah perencanaan bisnis kita. Perencanaan itu sendiri meliputi modal usaha, apalagi serta keuntungannya, kemudian lokasi bisnis, waktu pelaksanaannya kapan aja, serta bagaimana pengawasan kita terhadap terjadinya penyimpangan pada bisnis kita di kemudian hari. Yang ketiga itu ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang dimana perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis yang keempat itu ada memudahkan pengawasan. Jadi, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan ini dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Baik, yang terakhir itu ada tujuan memudahkan pengendalian, yang dimana bila terjadi penyimpangan akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan, sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi pada bisnis kita. Kemudian, apa saja sih aspek yang harus ditinjau agar bisnis kita dinyatakan layak? Baik, dari beberapa referensi yang saya baca, saya menemukan 4 aspek yang perlu ditinjau pada studi kelayakan bisnis. Sebenarnya sih lebih dari 4 aspek, tapi kalian bisa menggunakannya sesuai kebutuhan bisnis kalian. Di sini saya mengambil contoh bisnis ataupun ide bisnis pada bidang pakaian. Ini merupakan bisnis online pakaian, yang dimana pakaian yang dijual itu adalah barang-barang reject ataupun habis masa dari sebuah toko-toko brand terkenal. Nah, yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran, yang dimana aspek ini meliputi permintaan, harga, program pemasaran, dan perkiraan penjualan yang dicapai. Jadi, berdasarkan ide bisnis yang telah saya katakan tadi,
kita perlu mengetahui seberapa banyak sih permintaan barang terhadap produk kita gitu. Jadi setelah saya analisis, permintaannya itu cukup banyak ya, apalagi di kalangan mahasiswa dan ibu rumah tangga karena bahannya yang bagus dan harganya yang worth it bagi mereka. Dan yang kedua itu harga. Jadi di sini kita perlu membandingkan harga produk kita dengan toko-toko lain. Jangan sampai harga yang kita miliki itu terlalu mahal sehingga mengurangi permintaan kita. Jadi, dalam hal ini saya tuh sudah melakukan analisis bahwasannya harga yang saya gunakan itu sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan pasarannya gitu. Dan yang ketiga itu program pemasaran. Berhubung ini adalah bisnis online, jadi di sini dalam ide bisnis ini saya menggunakan program pemasaran itu dengan menggunakan media sosial. Ya kalau berdasarkan cakupannya itu sudah baik ya, karena ini kan bisnis online, pasti menggunakan media sosial. Dan kita perlu juga mengetahui tentang perkiraan penjualan yang dicapai. Jadi kita ini nggak cuma sekedar jual stok barang, tapi kita perlu membuat targetan ataupun perkiraan penjualan yang dicapai. Mau itu setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap hari. Nah, pada ide bisnis ini, saya telah melakukan itu. Dan membuat targetan capaian penjualannya. Baik, selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Yang dimana untuk menentukan sumber daya manusia yang kita butuhkan itu kita perlu membayangkan bentuk usaha seperti apa yang kita miliki. Jadi berdasarkan ide usaha yang telah saya katakan sebelumnya, itu masih usaha online yang mungkin cakupannya sangat kecil, jadi hanya membutuhkan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak. Jadi saya hanya mengerjakannya itu dapat dikerjakan sendiri gitu. Untuk paling saya hanya membutuhkan 2 reseller untuk membantu pengolahan pemasarannya. Yang ketiga itu aspek keuangan. Nah, ini tuh hal yang terpenting dalam usaha gitu. Dalam aspek keuangan ini, kita perlu mengetahui dana yang kita perlukan untuk memulai usaha dan sumber-sumber yang kita gunakan untuk memenuhi dana yang kita perlukan, dan kemudian itu taksiran penghasilan. Jadi, dalam aspek keuangan ini kita perlu menganalisis itu. Jangan sampai usaha kita itu memiliki modal yang besar dan penghasilan yang kecil, nggak seimbang kan? Ya, jadi di sini kita perlu mengetahui itu dana yang kita perlukan itu berapa, sumber-sumber pembelanjaan untuk dana yang kita perlukan itu dari mana, apakah kita menggunakan pinjaman bank atau kita menabung. Jadi kita dapat bisa melakukan taksiran penghasilan untuk mengembalikan dana yang telah digunakan untuk modal usaha tersebut gitu. Dari ide bisnis yang telah saya katakan sebelumnya, saya telah menganalisis aspek keuangan bisnis tersebut, yang dimana dana yang diperlukan untuk bisnis tersebut itu diperkirakan 2.200.000 yang terdiri dari dana yang tidak tetap dan dana tetap. Dimana dana yang tidak tetap itu berkisar tadi 2.100.000 dan dana yang tetap itu 100.000. Berhubung itu hanya bisnis online dan di dana yang tetap itu saya hanya membutuhkan beberapa barang saja. Dan yang kedua itu sumber-sumber pembelanjaannya. Nah, jadi saya di sini perlu menganalisis sumber pembelanjaan saya. Sumber modal saya itu dari mana? Ya, ini sangat mudah sih buat bisnis online. Jadi, saya hanya menggunakan sumber pembelanjaan itu dari tabungan pribadi. Dan yang ketiga itu taksiran penghasilan. Nah, ini penting tuh, taksiran penghasilan. Jadi, kita perlu mengetahui taksiran penghasilan dari penjualan kita itu berapa setiap bulannya, bila perlu. Nah, dari ide bisnis tersebut, saya telah menaksir penghasilan pada setiap bulannya itu dari targetan penjualan 100 baju itu sekitar 3 jutaan. Jadi, dalam hal ini, dalam aspek keuangan ini, sudah dari hasil taksiran penghasilan itu sudah dapat menutupi dana yang
dana yang diperlukan tadi. Jadi sudah menutupi modal awalnya gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar dari penghasilan kita. Yang terakhir itu aspek legalitas. Aspek legalitas ini sebuah perizinan ya, perizinan usaha ataupun tempat. Jadi dalam dalam bisnis ataupun ide bisnis yang telah saya katakan tadi itu ya saya tidak menggunakan perizinan karena itu kan sebuah bisnis online, jadi tidak membutuhkan izin lokasi ataupun izin usaha. Tapi kemungkinan besar jika bisnis tersebut berkembang dan berkembang, ya kemungkinan besar saya akan menggunakan lokasi ataupun toko. Jadi saya memerlukan izin lokasi dan izin usaha. Sekian tuh informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pemula bisnis kalian. Jadi, jika hasil dari analisis kalian itu baik, kalian dapat langsung mengeksekusi usaha ataupun ide bisnis Anda. Tapi, jika hasil dari analisis kalian salah satunya itu ada yang buruk, langsung segera melakukan perbaikan ide bisnis ya. Semangat untuk berbisnisnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.